Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang neraca saldo. Apa tuh neraca saldo? Neraca saldo merupakan kumpulan saldo akun buku besar. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Jadi kumpulan saldo-saldonya yang ada di dalam buku besar tuh ya, kita pindahin ke dalam neraca saldo, atau dalam bahasa Inggrisnya trial balance. Bentuk neraca saldo dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yang paling pertama dan utama, untuk menyusun neraca saldo, kalian harus isi dulu atasnya. Yang pertama ada nama perusahaan, terus judulnya yaitu neraca saldo, dan periode akuntansinya, misalnya di bulan Agustus, Juli, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, yang perlu kalian pahami, debit dan kredit ini harus sama nominalnya, atau dalam bahasa gayanya itu balance ya. Kalau nggak balance berarti di buku besarnya udah otomatis salah. Jadi kalian harus lihat lagi di buku besar mana yang salah, baru bisa bener neraca saldonya begitu ya. Jadi pada intinya debit dan kredit ini harus sama. Nah, nomor akun diisi nomor akun yang ada di buku besar, namanya, dan debit kredit. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu bagaimana cara menyusun neraca saldo ya. Yang pertama, langkah pertama kalian harus mengisi judul atasnya dulu nih. Nama perusahaan, kita masih lanjut pada kasus yang sebelumnya ya. Terus judulnya neraca saldo dan periode akuntansinya. Nah, untuk mengisi data-data ini, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit itu dari mana? Dari buku besar ya. Jadi dalam siklus akuntansi itu sebelum neraca saldo, datanya itu diambil dari buku besar. Nah, neraca saldo itu kan kumpulan saldo akun buku besar. Jadi saldonya aja yang kita ambil. Mana saldonya nih? Ini kan nama akunnya kas ya. Nomor akun 111. Nah, saldonya yang mana? Ini ya. Kalau bentuk buku besarnya seperti ini, saldonya udah pasti yang paling bawah. Ini saldonya ya, 450.000. Nah, saldo ini yang kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, langsung aja kita pindahin ya. Nomor akun 111, namanya kas, debit atau kredit. Kita lihat di buku besar. Nah, saldo normal kas di dalam buku besar itu di debit ya, senilai 450.000. Jadi kita pindahin aja ke dalam neraca saldo, di debit 450.000. Terus kreditnya gimana Pak? Kosongin aja ya. Lanjut yang kedua, di buku besar ada apa lagi? Berurutan ya, jangan ngacak, jangan peralatan dulu, atau mau isi yang utang dulu atau modal dulu, jangan. Jadi kita berurutan yang ada di buku besar ya, sesuai nomor akun ini nih urutannya. Lanjut ke akun yang kedua, di sini ada perlengkapan dengan nomor akun 115. Kita tulis 115, namanya perlengkapan, debit atau kredit tadi tuh. Ada di debit ya. Ini saldonya nih. Ingat, pokoknya yang paling bawah itu udah pasti saldonya ya. Di debit atau kredit itu ikutin saldo normal. Lagi-lagi kalian harus hafal mekanisme saldo normalnya tuh ya. Jangan dilupain. 80.000 di debit. Kita tulis 80.000. Kreditnya kita kosongin aja. Selesai ya. Lanjut yang ketiga, ada peralatan dengan nomor akun 121. Kita tulis 121 peralatan. Nominalnya berapa? Kita lihat. Ada di debit 300.000. Kita tulis 300.000.
Lanjut, ada apa lagi nih? Ada namanya hutang dengan nomor akun 211. Kita tulis 211 hutang. Di mana debit atau kredit? Ya, saldo normal hutang adanya di kredit. Ya, nih sesuai nih. Mana yang ambil atas atau bawah? Ya udah otomatis yang paling bawah ya, karena kita ambil saldonya aja. Di kredit senilai 250.000. Kita tulis 250.000, selesai. Lanjut, ada modal dengan nomor akun 311. Kita tulis 311, nama akunnya modal. Modal di mana nih? Saldo normalnya kredit ya. Kita lihat di sini di kredit senilai 580.000. Kita tulis 580. Selanjutnya ada nama akun private dengan nomor akun 312. Kita tulis 312 private. Di mana saldo normalnya nih? Di debit ya. Senilai 5.000. Kita tulis 5.000. Selanjutnya setelah private ada apa lagi di sini? Ada pendapatan. Pendapatan nomor akunnya 411. Kita tulis 411 pendapatan. Pendapatan saldo normalnya di kredit ya, ingat jangan sampai lupa. Senilai 30.000. Kita tulis 30.000. Setelah pendapatan ada beban gaji nih dengan nomor akun 511. 511 beban gaji. Beban itu di mana? Di debit ya, saldo normalnya senilai 10.000. Kita tulis lagi 10.000. Setelah beban ada apa lagi di sini? Ada beban sewa dengan nomor akun 512. Kita tulis 512 beban sewa. Masih di debit juga senilai 10.000. Ini 10. Yang terakhir ada beban lainnya dengan nomor akun 519. Kita tulis 519 beban lainnya 5.000. Nah, udah selesai nih ya untuk memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Langkah terakhir tinggal kita jumlah. Nah, ini penentuannya nih, bener apa enggak? Apa yang udah kita kerjain di buku besar itu saldonya balance atau enggak? Kita coba ya, sama dengan sum kurung kita total semua. Jumlah debit 860.000. Apakah jumlah kredit juga sama? Kita lihat. Kita total. Ya, sama ya. Nah, jadi antara debit dan kredit ini harus sama. Bagaimana kalau beda? Kalau beda udah pasti di buku besarnya salah nih. Jadi kalian harus cek lagi di buku besar mana yang salah gitu ya. Jadi tujuan dari neraca saldo yang pasti ini menyamakan antara saldo debit dan kredit ya. Jadi kalau di sininya salah, berarti buku besarnya juga salah gitu ya. Jadi untuk mempermudah menyamakan antara debit dan kredit dan mempermudah juga untuk menyusun laporan keuangan nantinya gitu ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini cukup mudah kan? Jadi kita hanya memindahkan saldo-saldo aja nih yang di dalam buku besar, nih saldo-saldonya ke dalam neraca saldo ya, ingat. Kita cuma pindahin aja. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.